Selamat malam, Bapak Profesor Dr. Ibagus Ray Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Baik, sebelum saya lanjut ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ade Agus Grana dengan NIM 2111010101. Baik, saya lanjut ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor internal, seperti motivasi, persepsi, sikap, dan juga nilai-nilai. Selanjutnya, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti budaya, kelompok sosial, dan juga situasi. Memahami perilaku konsumen penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan atau utility dalam setiap kegiatan konsumsi yang dilakukan. Utility artinya produk tersebut memiliki fungsi membantu, berguna, dan menguntungkan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi. Utility dapat dimaknai sebagai kegunaan produk saat dikonsumsi. Dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang diberikan. Oleh karena itu, konsumen memiliki perilaku tertentu sehingga mereka dapat mengambil manfaat secara maksimal dan transaksi jual beli yang dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Baik, yang pertama ada kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang luas dibanding faktor-faktor lain. Kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Kebiasaan dapat membentuk sifat kita yang dimana kebudayaan salah satu poin penting dalam faktor pengaruh perilaku konsumen. Yang kedua, faktor sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman pergaulan, dan juga masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen karena seseorang dibesarkan di dalam lingkungan yang bagaimana halnya tersebut berpengaruh terhadap cara mengkonsumsi sebuah produk yang sangat besar terpengaruhnya terhadap konsumen. Yang ketiga ada model perilaku konsumen. Untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, diperlukan model perilaku konsumen sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Biasanya, model-model perilaku konsumen digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas-aktivitas konsumen. Setidaknya, model perilaku konsumen harus memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, deskriptif, menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Yang kedua, prediksi, mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas beli. Yang ketiga, explanation, menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk tersebut. Yang keempat, pengendalian, mengarahkan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan dengan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Ada 3 model dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada Pavlovian model. Model Pavlovian yang digagas oleh Ivan Pavlov ini terdiri dari 3 indikator, yakni drive, drives, dan reinforcement. Drive merupakan sebuah stimultan yang dirancang dapat memancing sebuah akibat. Drives merupakan kebutuhan psikologi seperti rasa sakit,
nikmat, bahagia, dan juga sedih. Dan yang terakhir, sementara reinforcement merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan psikologi yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimulus. Selanjutnya, ada model input, proses, dan output. Model ini juga terdiri dari 3 indikator, yaitu input, proses, dan juga output. Yang dimaksud dengan input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh perusahaan. Strategi ini meliputi 4 poin, yakni produk, harga, tempat, dan promosi. Sementara proses berhubungan dengan bagaimana seseorang konsumen melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir, output merupakan respon yang diberikan konsumen terhadap produk. Yang terakhir, model sosiologi. Model ini agak berbeda dibanding 2 model sebelumnya. Model ini mencoba untuk menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan terbagi menjadi primary dan secondary society. Orang-orang terdiri dari teman dan keluarga merupakan orang-orang yang berada di dalam primary society, sementara orang-orang dekat yang memiliki kesamaan dalam kepribadian disebut secondary society. Selanjutnya, aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Tujuan akhir dari dirumuskannya teori perilaku konsumen adalah agar dapat diaplikasikan dalam bisnis. Aplikasi teori ini akan diwujudkan dalam strategi marketing, sehingga produk yang diluncurkan dapat diterima oleh pasar. Semua perilaku konsumen tersebut dipelajari agar produsen atau pihak marketing produk dapat mengajak konsumen membeli barang atau jasa dengan pendekatan tertentu. Adapun aplikasi perilaku konsumen antara lain, yang pertama, merancang strategi pemasaran yang baik. Dalam memahami bahwa strategi pemasaran yang baik menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang akan menjadi market kita dalam memproduksi barang. Dengan demikian, pemasaran yang dilakukan mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Dari data-data tersebut, perusahaan akan dapat melihat peta perilaku konsumen yang cocok untuk produk mereka sehingga pemasaran tidak salah sasaran. Yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Dengan mengenali perilaku konsumen secara cermat, perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar mereka, bahkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru dan produk baru. Perilaku konsumen telah dipetakan sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat. Yang ketiga, untuk membantu dalam memuat kebijakan publik. Contoh yang paling mudah adalah masyarakat membutuhkan modal transportasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya, pada saat itu, mayoritas orang Indonesia melakukan tradisi mudik dan tentunya memerlukan modal transportasi baik darat, laut, dan udara. Kapan masyarakat mulai mudik? Kapan masyarakat mulai melakukan arus balik? Berapa kebutuhan armada transportasi untuk rute tersebut? Bahkan bagaimana mekanisme mendapatkan jasa layanan tersebut? Sangat diperlukan oleh banyak orang. Oleh karena itu, memahami teori perilaku konsumen mutlak diperlukan dalam menentukan keperluan konsumen dalam melihat perilaku konsumen tersebut. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan pembelian. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memahami bagaimana pola pikir konsumen. Bukan hanya itu, kita juga dapat mengetahui nilai-nilai kesukaan dan kebutuhan konsumen dengan memahami perilaku konsumen. Namun demikian, pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen tidak serta-merta datang begitu saja. Keputusan tersebut memerlukan proses. Adapun beberapa proses pengambilan keputusan pembelian yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Pada dasarnya,
Konsumen hanya akan membeli produk yang memberikan manfaat dalam hidup mereka. Manfaat tersebut dapat diketahui dengan mengenali masalah yang mereka hadapi. Tanpa menyadari bahwa diri mereka bermasalah, konsumen tidak akan melakukan pembelian. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah menyadari bahwa ada masalah yang harus diselesaikan dalam hidup mereka, konsumen termotivasi untuk mencari solusinya. Konsumen dengan giat mencari informasi yang dapat membantu mereka untuk keluar dari masalah tersebut. Informasi tersebut bisa didapatkan dari memori atau internal maupun pengalaman orang lain atau eksternal. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Secara Selama ini, melakukan pencarian informasi, konsumen bisa saja mendapatkan beragam informasi. Bahkan tidak jarang informasi yang didapatkan saling bertolak belakang. Oleh karena itu, konsumen perlu melakukan evaluasi dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian, konsumen dapat memilih alternatif terbaik sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, memutuskan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan memutuskan untuk membeli produk yang dibutuhkan. Baik, yang terakhir, pendekatan dalam meneliti perilaku konsumen. Jerry Olson dan Paul Fiedler menjelaskan dalam Customer Behavior dan Marketing Strategi menyebutkan bahwa ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam meneliti perilaku konsumen. Di bawah ini akan kita bahas secara singkat pendekatan-pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan interpretif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali secara mendalam perilaku konsumsi yang ditunjukkan oleh konsumen dan apa saja yang mendasarinya. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dengan diskusi yang mendalam, melalui wawancara yang panjang bahkan kalau perlu dengan diadakan focus group discussion. 3. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan dasar ilmu psikologi kognitif sosial dan behavioral dan ilmu sosiologi. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori serta metode untuk menjelaskan perilaku konsumen beserta dasar pembuatan keputusan. Pendekatan tradisional dilakukan dengan melakukan eksperimen dan survei. Yang ketiga, yang terakhir, pendekatan sains pemasaran. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Sebuah teori yang menjelaskan bahwa beberapa kebutuhan harus didahulukan dibanding kebutuhan yang lain. Pendekatan ini dilakukan dengan menguji coba teori Maslow untuk mendapatkan prediksi pengaruh strategi marketing. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.